Orang Kristen merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember sebagai simbol perayaan kelahiran Yesus Kristus. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan tanggal kelahirannya. Ada beberapa alasan historis dan teologis yang menjelaskan mengapa tanggal tersebut dipilih, meskipun tidak berkaitan langsung dengan tanggal kelahiran Yesus yang sebenarnya. 1. Adaptasi budaya. Pada abad keempat, Gereja Kristen di Kekaisaran Romawi menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Tanggal ini bertepatan dengan perayaan pagan, seperti Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran matahari tak terkalahkan, yang merayakan titik balik matahari musim dingin. Dengan menetapkan Natal pada tanggal yang sama, gereja bermaksud mengkristenkan perayaan tersebut, sehingga orang-orang yang baru bertobat dari agama-agama pagan dapat lebih mudah menerima iman Kristen. 2. Makna simbolis. Yesus sering disebut sebagai terang dunia. Yohanes 12 dan titik balik matahari musim dingin memiliki simbolisme serupa kegelapan, malam yang panjang, mulai berkurang dan terang, siang yang panjang, mulai bertambah. Oleh karena itu, tanggal 25 Desember dipandang sebagai waktu yang tepat untuk merayakan kelahiran Sang Terang Dunia. 3. Tidak pentingnya tanggal tepat. Bagi banyak orang Kristen, fokus utama Natal bukanlah tanggal yang tepat, melainkan makna spiritualnya, peringatan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian, perayaan Natal lebih difokuskan pada pesan damai, kasih, dan pengharapan yang dibawa oleh kelahiran Kristus. 4. Tradisi dan kesepakatan universal. Tanggal 25 Desember telah menjadi tradisi yang diterima secara luas dalam kekristenan, terutama di dunia barat. Ini memudahkan komunitas Kristen di berbagai tempat untuk merayakan bersama pada waktu yang sama. Mengapa tidak menggunakan tanggal yang sebenarnya? Tanggal kelahiran Yesus yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Sebagian sejarawan dan teolog memperkirakan Yesus lahir pada musim semi atau musim gugur berdasarkan deskripsi Alkitab tentang para gembala yang menjaga domba-domba mereka pada malam kelahiran Yesus Lukas 2:8-12, yang lebih mungkin terjadi di luar musim dingin. Meskipun Natal memiliki elemen yang berakar pada perayaan budaya lain, bagi orang Kristen, makna spiritual kelahiran Yesus jauh lebih penting daripada asal-usul tanggalnya. Orang Kristen tidak merayakan Natal pada tanggal yang sebenarnya dari kelahiran Yesus karena alasan-alasan berikut, yang berkaitan dengan sejarah, teologi, dan praktis. 1. Tidak ada catatan pasti tentang tanggal kelahiran Yesus. Alkitab tidak mencatat tanggal kelahiran Yesus secara spesifik. Fokus utama Alkitab adalah pada makna kelahiran Yesus, bukan detail waktu kelahirannya. Pada masa itu, budaya Yahudi juga cenderung tidak menekankan perayaan ulang tahun, melainkan lebih menyoroti kehidupan dan misi seseorang. Karena itu, gereja mula-mula tidak merasa perlu menentukan tanggal pastinya. 2. Prioritas pada makna spiritual, bukan kronologi. Dalam teologi Kristen, peringatan kelahiran Yesus lebih penting daripada tanggal pastinya. Natal adalah momen untuk mengenang inkarnasi Allah menjadi manusia melalui Yesus, yang memiliki makna teologis mendalam sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia. Gereja tidak merasa terikat untuk merayakan Natal pada tanggal yang sebenarnya, asalkan tujuan spiritualnya tetap terjaga. 3. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai kesepakatan gereja. Pada abad keempat, gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan kelahiran Yesus. Ada beberapa alasan di balik keputusan ini. Mengkristenkan perayaan pagan. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi masih merayakan perayaan pagan seperti Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran matahari tak terkalahkan, dan Saturnalia. Gereja memilih tanggal tersebut untuk menggantikan perayaan ini dengan peringatan Kristiani, sehingga orang-orang yang baru menjadi Kristen dapat lebih mudah beradaptasi. Makna simbolis terang dunia. Tanggal 25 Desember berkaitan dengan titik balik matahari musim dingin, saat hari-hari mulai menjadi lebih panjang. Hal ini dihubungkan secara simbolis dengan Yesus sebagai terang dunia, Yohanes pukul 8:12, yang datang untuk menghalau kegelapan dosa. 4. Keterbatasan pengetahuan ilmiah pada masa itu. Pada masa gereja mula-mula, metode penentuan waktu belum semaju sekarang. Gereja menggunakan kalender yang ada saat itu dan membuat keputusan berdasarkan tradisi dan simbolisme teologis. Tanpa metode yang akurat untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus,
gereja memilih untuk menetapkan satu tanggal universal yang bisa dirayakan bersama. 5. Kesatuan dalam ibadah. Merayakan Natal pada tanggal tertentu yang disepakati. Seperti tanggal 25 Desember memberikan kemudahan bagi komunitas Kristen di seluruh dunia untuk merayakan secara bersama-sama. Kesatuan ini lebih penting dibandingkan menentukan tanggal yang historis, terutama dalam konteks penyebaran iman Kristen ke berbagai budaya. 6. Pandangan gereja pada perayaan. Gereja mula-mula tidak memulai tradisi Natal, karena fokus mereka adalah pada perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Paskah, yang dianggap lebih penting dalam teologi Kristen. Ketika Natal mulai dirayakan, gereja lebih menekankan makna rohani daripada keakuratan tanggal. Kesimpulan, alasan utama di balik tidak merayakan Natal pada tanggal kelahiran Yesus yang sebenarnya adalah bahwa tanggal tersebut tidak diketahui, dan gereja lebih mengutamakan makna perayaan daripada akurasi historis. Tanggal 25 Desember dipilih sebagai simbol untuk menghormati kedatangan Yesus ke dunia sebagai juru selamat, dengan fokus pada pesan kasih, damai, dan pengharapan yang dibawanya. Pandangan bahwa suatu kelompok agama tertentu, termasuk orang Kristen, adalah bodoh, keras kepala, atau rakus, karena keyakinan mereka adalah generalisasi yang tidak akurat dan tidak adil. Setiap individu memiliki alasan mereka sendiri untuk meyakini atau mempertahankan agama mereka, dan hal ini biasanya didasarkan pada pengalaman, tradisi, dan keyakinan mendalam, bukan karena kebodohan atau niat buruk. Berikut adalah beberapa poin yang relevan untuk memahami konteks ini. 1. Keyakinan bersifat subjektif dan pribadi. Keyakinan agama tidak selalu didasarkan pada bukti empiris atau logika semata, tetapi juga pada pengalaman spiritual, tradisi keluarga, dan komunitas. Bagi orang Kristen, mereka percaya bahwa iman mereka adalah benar karena pengalaman mereka dengan Allah melalui Yesus Kristus. Demikian pula, umat Islam percaya bahwa Islam adalah agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 2. Kesalahpahaman tentang agama lain. Tidak semua orang Kristen tahu bahwa Islam itu benar, atau Kristen itu salah. Setiap agama memiliki dasar teologi dan narasi sejarahnya sendiri yang dianggap benar oleh para penganutnya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia berdasarkan ajaran Alkitab. Kepercayaan ini adalah inti dari iman mereka, dan mereka tidak akan dengan mudah menganggapnya salah hanya karena agama lain mengatakan demikian. 3. Keyakinan berbeda tidak sama dengan kebodohan. Menyebut seseorang bodoh hanya karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda bukanlah cara yang konstruktif untuk berdialog. Dalam Islam, Al-Quran mengajarkan untuk berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Quran Surat An-Nahl, ayat 125. Menghormati keyakinan orang lain adalah salah satu cara untuk menciptakan dialog yang saling membangun. 4. Konteks sejarah dan tradisi. Banyak orang tetap berpegang pada agama mereka karena mereka tumbuh dalam tradisi itu, dan agama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Orang Kristen mungkin tetap mempertahankan iman mereka bukan karena mereka keras kepala, tetapi karena mereka merasa yakin akan kebenaran yang diajarkan dalam iman mereka. 5. Pandangan Islam tentang kebebasan beragama. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah 256. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab umat Islam untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijak, tanpa menghakimi atau merendahkan keyakinan orang lain. 6. Dialog antaragama. Dialog antaragama yang sehat melibatkan upaya saling memahami dan menghormati, bukan mencela atau menyalahkan satu sama lain. Umat Islam dan Kristen dapat belajar banyak dari satu sama lain dengan berdialog tentang kesamaan dan perbedaan mereka, seperti nilai-nilai moral, kasih sayang, dan keadilan. Kesimpulan, menilai orang Kristen sebagai bodoh, keras kepala, dan rakus adalah pandangan yang tidak adil dan tidak mencerminkan ajaran Islam tentang menghormati manusia lain. Sebaliknya, perbedaan keyakinan seharusnya menjadi kesempatan untuk saling berdialog, belajar, dan memahami. Setiap orang berhak memegang keyakinannya masing-masing, dan tugas kita adalah menunjukkan kebenaran yang mutlak berdasarkan fakta sejarah dan bukti empiris sesuai dengan kecanggihan dan ilmu pengetahuan dan bukti kebenaran yang ada.